Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Kali ini kita akan bahas tentang golongan 2A. Golongan 2A itu adalah kelompok logam alkali tanah. Anggotanya berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan konfigurasi elektron, kita bisa lihat bahwa semua golongan 2A punya elektron valensi 2. Artinya, dia akan menjadi ion 2+. Jari-jari atom yang kecil dan muatan intinya yang lebih besar mengakibatkan logam alkali tanah membentuk kristal dengan susunan yang lebih rapat, sehingga mempunyai sifat yang lebih keras daripada logam alkali, dan massa jenisnya juga lebih tinggi. Berilium mempunyai energi ionisasi yang sangat tinggi dan keelektronegatifan yang cukup besar. Kedua hal ini menyebabkan berilium cenderung membentuk ikatan kovalen ketika berikatan. Potensial elektrode atau reduksi standar menunjukkan nilai yang rendah atau negatif. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat. Bahkan Ca, Sr, dan Ba mempunyai daya reduksi yang lebih kuat daripada Na. Sifat fisika logam alkali tanah, jika kita rangkum, mengkilap seperti gambar yang disajikan, logamnya relatif lunak, konduktor, listrik dan panas yang baik, dan punya warna nyala khusus. Jadi bisa dilihat di situ warna nyala untuk logam golongan 2A. Sifat kimia. Reaksi dengan air. Kalsium, strontium, dan barium itu bereaksi baik dengan air, membentuk basa dan gas hidrogen. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin dan sedikit lebih baik dengan air panas. Sedangkan berilium itu tidak bereaksi. Reaksi dengan udara. Semua logam alkali tanah terkorosi terus-menerus di udara membentuk oksida, hidroksida, atau karbonat, kecuali berilium dan magnesium. Berilium dan magnesium juga bereaksi dengan oksigen di udara, tetapi lapisan oksida yang terbentuk melekat kuat pada permukaan logam, sehingga menghambat korosi selanjutnya. Apabila dipanaskan kuat, semua logam alkali tanah, termasuk berilium dan magnesium, terbakar di udara membentuk oksida dan nitrida. Berikut bersama reaksinya. Reaksi golongan 2A dengan halogen. Jadi, semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Lelehan halida dari berilium mempunyai daya hantar listrik yang buruk. Hal ini menunjukkan halida berilium bersifat kovalen. Reaksi dengan asam dan basa. Jadi, semua logam alkali tanah bereaksi dengan asam kuat, seperti HCl, membentuk garam dan gas hidrogen. Reaksi makin kuat dari Be ke Ba. Perhatikan persamaan berikut. M ditambah 2HCl menghasilkan MCl2 ditambah gas H2. Be juga bereaksi dengan basa kuat membentuk BeOH 4 kali 2- dan gas H2. Perhatikan persamaan reaksinya. Sekarang kita bahas tentang berilium. Jadi berilium itu ditemukan oleh Louis Nicolas Vauquelin pada tahun 1798. Ini adalah beberapa kegunaannya. Bisa sebagai jendela pada tabung sinar X, sebagai moderator pada reaktor nuklir, mencegah korosi, dan juga digunakan pada proses pembuatan pesawat supersonik. Cara ekstraksi untuk logam berilium itu bisa dengan reduksi BeCl2 dengan logam Ca atau Mg. Jadi perhatikan di sini, itu dihasilkan logam Be. Magnesium. Jadi, magnesium itu ditemukan oleh Joseph Black pada tahun 1755. Beberapa kegunaannya adalah mencegah pengkeroposan tulang, menurunkan resiko diabetes, menjaga kesehatan jantung. Juga digunakan dalam pasta gigi, serta bisa digunakan juga untuk membuat campuran logam semakin kuat. Cara ekstraksi logam magnesium, salah satu dari sekian banyak cara adalah reduksi dolomit yang dikalsinasi. Jadi MgO-CaO dengan ferrosilikon FeSi pada suhu yang tinggi. Dihasilkanlah logam Mg. Kalsium.
Jadi, itu ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1808. Kegunaannya bisa untuk membuat gigi dan tulang tiruan, serta pembuatan kapur, semen, dan mortar. Cara ekstraksi untuk logam kalsium, jadi logam kalsium itu dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Jadi perhatikan di sini akan dihasilkan logam Ca. Atau bisa juga dengan reduksi CaCl2 oleh Na. Jadi disinilah bentuk reaksinya. Strontium. Strontium itu ditemukan oleh Adair Crawford pada tahun 1790. Jadi kegunaannya ada banyak, ini ada beberapa. Pembuatan kembang api, petasan dan lampu jalan kereta api. Cara ekstraksi logam strontium itu bisa dengan metode elektrolisis. Jadi untuk mendapatkan strontium, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit, yaitu SrSO4. Karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium. Jadi reaksinya itu akan dilihat bisa menghasilkan strontium. Barium. Itu ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1808. Jadi, cara ekstraksi logam barium itu dengan metode elektrolisis bisa, kegunaannya itu bisa digunakan sebagai pelapis konduktor listrik. Radium. Jadi, kegunaan radium itu biasanya juga dalam bidang kedokteran atau digunakan pada cat untuk menghasilkan cat yang bercahaya, khususnya pada kondisi gelap. Radium itu ditemukan oleh Marie dan Pierre Curie pada saat penelitian uranium mengalami peluruhan dan terciptalah suatu senyawa baru itu yang disebut sebagai radium. Oke, terima kasih. Itu adalah golongan 2A. Silahkan dilihat di buku paket pembahasan lebih lengkapnya. Tugas itu akan diberikan di Edmodo. Terima kasih.